Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Aula-aula sunyi museum sejarah kuno terasa seperti rahim yang tertidur, hanya diterangi oleh jendela kaca patri yang menahan cahaya pagi. Di jantung museum, terhimpit di antara rak-rak arsip yang menjulang, Arya menyelesaikan ritual hariannya. Sebagai sejarawan dan arsiparis, kehidupan pemuda itu adalah ketenangan yang berdebu. Namun, di bawah ketenangan profesionalnya, bersemayamlah bakat yang tidak pernah dibagi kepada siapapun. Kemampuan merasakan getaran, atau yang disebutnya gema waktu, suara bisu dari peristiwa masa lalu. Pagi itu, sebuah kiriman baru menarik perhatiannya. Sebuah cakram batu besot ditemukan di puing-puing penggalian kota lama. Benda bundar itu hanya berdiameter sekitar 8 inci. Permukaannya kasar, dingin, dan tampak membosankan bagi mata biasa. Arya mengambil cakram tersebut dari peti dengan sarung tangan katun. Sentuhan pertama saja sudah memicu sensasi menusuk. Gema yang dirasakan kali ini tidak berasal dari masa lalu. Sensasi itu terasa tajam, futuristik, dan mendesak. Tiba-tiba, di atas permukaan cakram yang mati itu, sebuah proyeksi digital muncul. Angka-angka berwarna merah menyala, melayang stabil seolah-olah terukir di udara. Pukul 7.00, 7 hari. Sang arsiparis sontak menjatuhkan cakram itu kembali ke dalam kotak, jantungnya memukul rusuknya sekuat palu godam. Dia berkedip, menggosok matanya. Angka itu masih ada, tidak berkurang 1 milidetik pun. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi visual, Arya memutar kotak pameran, tetapi angka merah itu mengikuti pandangannya, menempel pada objek itu sendiri. Cakram kuno dan tampilan digital yang modern, dua hal yang tidak mungkin, kini terikat bersama. Ketakutan dingin menjalar. 7 hari menuju apa? Arya bergegas, menutup pintu ruang arsip. Ia mengangkat cakram itu lagi, mencengkramnya, berupaya menggosok angka itu seperti noda. Gagal. Ia mencoba memecahkan objek keras tersebut di sudut meja batu. Cakram itu tidak bergeming. Ia hanya bisa menatap teror. Sebuah jam yang berjalan menuju sebuah momen yang tak terhindarkan. Saat Arya memutuskan untuk menyembunyikan cakram di brankas pribadinya, sebuah kejutan dingin yang lebih hebat menyergap. Angka merah itu tiba-tiba berkedip, tidak bertambah lambat, melainkan melompat. Sebuah lompatan waktu yang tidak wajar, tidak ada yang berkurang, tetapi 12 jam tiba-tiba menghilang. Tampilan baru kini menuntut perhatian. Jam 6:12, 6 hari dan 12 jam. Waktu telah dipercepat. Rasa urgensi yang baru mencekik lehernya, memaksa dirinya menerima bahwa jam itu nyata, hidup, dan memimpin dirinya menuju takdir nol yang semakin dekat. Dengan sisa waktu yang menggerogoti jiwanya, Arya tenggelam dalam penyelidikan gila. Ia menenggelamkan diri di arsip digital museum, mencari segala referensi tentang cakram, basalt, dan angka yang menunjuk ke nol. Di sana, di antara catatan kaki yang diabaikan dan terjemahan mitologi kuno yang kabur, ia menemukan frasa yang berulang. Takdir nol. Sebuah ramalan bukan tentang akhir dunia, melainkan tentang penghapusan total sebuah kota, sebuah ritual pembaruan yang brutal. Penelitiannya yang intens menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lina, seorang jurnalis investigasi yang terkenal cerdas dan sinis, mendekati Arya. Wanita itu sebelumnya pernah menulis tentang konspirasi kuno yang melibatkan pembangunan kota. Awalnya, Lina menatap arsiparis tersebut dengan sorot mata meremehkan. Kisah tentang jam hantu yang hanya dapat dilihat satu orang adalah naskah sempurna bagi sebuah artikel tentang kelelahan mental sejarawan. Namun, ada hal yang menarik minat Lina. Saat Arya menceritakan detail tentang pola di cakram batu dan lokasi yang ditunjuk, akurasi data sang pemuda membuat Lina terdiam. Detail sejarah itu terlalu tepat untuk diabaikan sebagai delusi. Lina yang biasanya skeptis, kini terbelenggu oleh ketulusan rasa takut Arya. Saat mereka duduk di ruang baca yang remang-remang, jam di atas cakram tiba-tiba bergetar, meskipun hanya terlihat oleh mata Arya. Rasa sakit yang tajam menghantam pelipis Arya. Pria itu merasakan gema temporal paling kuat yang pernah dialaminya. Dia tidak lagi berada di perpustakaan.
Ia berada di tengah kilasan masa depan. Teriakan, reruntuhan, ledakan gas. Kilasan itu menunjukkan kehancuran masif, api yang menelan jalan-jalan yang mereka lalui kemarin. Berpusat di lokasi yang tidak dikenalnya sebuah fasilitas yang ditandai oleh simbol di cakram. Wajah Lina terlihat dalam kilasan itu, penuh debu dan ketakutan. Arya tersentak kembali ke dunia nyata. Dia ambruk di kursi, terengah-engah, wajahnya pucat. Lina, yang bingung dengan reaksi mendadak tersebut, menyaksikan ekspresi horor murni yang tidak mungkin dipalsukan. Kebingungan jurnalis itu kini berubah menjadi keyakinan yang dingin. Mungkin Arya tidak gila, mungkin pria itu adalah satu-satunya yang melihat kebenaran yang mengerikan. Baik, kata Lina, suaranya rendah dan serius, menghilangkan semua sisa keraguan. Tunjukkan kepadaku peta kota. Kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi dalam 6 hari ini. Kemitraan yang terpaksa, tetapi krusial, telah terbentuk. Penyelidikan mendalam membawa mereka ke ranah data digital, melacak pola geospasial simbol cakram kuno dengan peta pembangunan infrastruktur modern. Seiring kemajuan penelitian, sebuah kesadaran dingin merayapi mereka. Mereka tidak lagi sendirian. Garis pandang yang terasa lama saat melewati kedai kopi, mobil hitam yang selalu parkir tepat di belakang taksi mereka. Mereka sedang diburu. Lina, dengan instingnya yang terasa sebagai jurnalis lapangan, segera mengidentifikasi pelacak itu. Mereka bukan polisi, bisiknya, mengarahkan Arya untuk berjalan ke kerumunan pasar. Gerakan mereka teratur, terlatih, seperti personel keamanan swasta dengan disiplin kultus. Melalui jaringan kontaknya, Lina berhasil menemukan referensi tentang kelompok yang menghapus semua jejak konspirasi sejarah. Sang penjaga organisasi rahasia ini, mereka yakini, adalah pelayan takdir nol. Bekerja keras memastikan bencana itu terjadi tepat waktu. Mereka berdua memanfaatkan gema temporal Arya untuk memastikan rute pelarian teraman. Meskipun gema itu tidak jelas, getaran kecemasan yang dirasakan Arya selalu memuncak di persimpangan jalan tertentu. Petunjuk itu sudah cukup. Dengan waktu yang terus menipis, fokus kembali pada cakram. Arya menghubungkan arsitektur kuno kota dengan simbol pada batu basalt. Simbol itu bukan dekorasi, itu adalah kunci, penanda arah menuju sebuah fasilitas bawah tanah yang terlupakan, tersembunyi di bawah distrik industri yang jarang digunakan. Saat senja tiba, mereka menuju lokasi yang ditunjuk. Mereka harus melewati sebuah gudang tua yang tersembunyi. Saat Arya mendorong pintu baja berkarat, mobil hitam itu meluncur cepat di belakang mereka. Sergapan, lari, teriak Lina, mendorong Arya ke kegelapan gudang. Dua sosok berseragam gelap melompat keluar. Mereka bergerak cepat, tanpa emosi, seperti mesin yang ditugaskan. Dalam kekacauan, Lina berhasil menjatuhkan salah satu penjaga dengan tabung pemadam api, memberi mereka detik-detik penting untuk melarikan diri ke lorong servis yang sempit. Saat berlari, Lina mengambil selembar kertas yang jatuh dari saku salah satu penjaga yang tersungkur. Itu bukan cetak biru, melainkan sebuah memo singkat. 0 akan terjadi karena kehendak, bukan karena nasib. 0 adalah hasil operasi, bukan ramalan. Pesan itu berdering seperti bel di benak Lina. Takdir 0 bukan hanya bencana alam. Itu adalah peristiwa yang disengaja, sebuah operasi yang direncanakan oleh sang penjaga. Dengan penemuan ini, mereka berdua kini mengerti taruhannya jauh lebih tinggi daripada hanya menghentikan jam. Fasilitas yang dituju berada jauh di bawah tanah, di bawah sebuah kompleks pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Udara lembab dan berbau logam berkarat. Cakram basalt itu berdenyut samar, bertindak sebagai kompas, menuntun mereka melalui terowongan pemeliharaan yang gelap. Pintu masuk utama ke fasilitas itu disegel oleh balok-balok beton tebal, tetapi Arya menemukan pintu servis kecil yang tersembunyi di balik panel listrik yang rusak. Di sana, mereka dihadapkan pada sebuah panel kuno dengan layar sentuh yang tidak responsif. Di atasnya, sebuah teka-teki digital menunggu. Itu adalah kunci akses yang ditinggalkan oleh arsitek, pencipta fasilitas itu, yang mungkin tidak mempercayai organisasi yang menggunakan karyanya. Saat Lina, yang mahir dalam logika dan enkripsi, mengerjakan teka-teki tersebut, kecemasan mulai menyerang Arya. Jam hantu kini hanya menampilkan sekitar pukul 4.00. Apa kita benar-benar harus menghentikannya? Bisik Arya, menatap cakram yang bersinar redup. Bagaimana jika sang penjaga benar?
Bagaimana jika nol ini diperlukan untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk? Lina berhenti sejenak dari layar. Mereka menggunakan kata takdir. Arya, mereka yang memaksakan takdir bukanlah pahlawan, melainkan diktator. Tugas kita bukan menerima, melainkan mencari tahu kebenarannya. Dengan dorongan itu, Lina berhasil memecahkan kode dan pintu besi tebal terbuka, mengeluarkan desisan uap dan bau ozon. Di dalam, mereka menemukan ruang kontrol tua. Konsol-konsol rusak, sebagian besar data telah dihapus secara sistematis. Mereka berhasil memulihkan file log yang sangat terfragmentasi dari server cadangan. Butuh beberapa menit bagi Lina untuk menyusunnya. Log itu mengungkapkan bahwa takdir nol adalah generator impuls seismik. Sebuah alat yang dirancang untuk melepaskan gelombang energi terfokus yang mampu melumpuhkan seluruh jaringan listrik dan komunikasi kota, menciptakan pemadaman total dan reset paksa. Namun, efek samping dari pelepasan energi sebesar itu akan menyebabkan kerusakan struktural masif kehancuran yang telah Arya lihat dalam gema temporalnya. Saat mereka mengekstraksi data terakhir, suara langkah sepatu bot menggema di terowongan. Agen senior sang penjaga, seorang wanita bertubuh tinggi dengan mata tajam dan tanpa emosi, tiba-tiba muncul di pintu masuk. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya. Suaranya sedingin beton di sekeliling mereka. Dia tidak membawa senjata konvensional, tetapi sebuah tongkat logam yang memancarkan medan listrik rendah. Arya tahu waktu untuk melarikan diri telah berakhir. Mereka telah dihadapkan pada ancaman nyata yang harus dihadapi. Agen senior itu bergerak cepat, mengayunkan tongkat listriknya dengan kecepatan yang mengerikan. Arya, didorong oleh insting dan cakram yang bergetar di genggamannya, merasakan gema waktu sesaat sebelum serangan itu tiba. Dia menarik Lina ke samping, dan tongkat itu menghantam konsol kontrol tua di belakang mereka, memercikan bunga api. Pergulatan terjadi di ruang kontrol yang sempit. Lina, gesit dan terlatih dalam bela diri dasar, menendang lutut agen senior, tetapi serangan itu tidak efektif. Prajurit itu memiliki ketahanan baja. Dalam kekacauan, cakram batu besol terlepas dari cingkraman Arya dan meluncur di lantai. "Ambil cakramnya," teriak Arya. Dia melakukan gerakan putus asa, melemparkan kursi logam yang patah ke arah agen senior. Gangguan itu berhasil selama beberapa detik. Arya bergegas mengambil cakram, menyadari bahwa Lina tidak bergerak. Agen senior telah mengarahkan tongkat listrik ke tulang kering jurnalis itu. Teriakan Lina bergema di ruang bawah tanah. Agen itu dengan cepat melumpuhkan Line dan menarik tubuh yang kejang itu kembali ke pintu masuk. "Biarkan dia pergi," raung Arya, memegang cakram seolah-olah itu adalah tameng. "Objek itu yang kami inginkan," balas agen senior, suaranya datar. "Dia hanya pengalih perhatian yang bisa kami gunakan. Ikut, atau kami akan memastikan temannya menderita." Arya melihat jam di cakram. Pukul 2.00 waktu telah melompat lagi, hanya menyisakan 48 jam. Dia menyadari bahwa jika dia ditangkap, cakram itu akan hilang, dan waktu yang tersisa tidak akan ada artinya. Dengan hati yang hancur, dia mengambil keputusan yang sulit. Arya menoleh, berlari melalui koridor servis yang berlawanan dengan pintu masuk, meninggalkan Lina dan dibawa pergi oleh sang penjaga. Arya menemukan dirinya sendirian di malam hari, bersembunyi di tumpukan sampah industri. Rasa bersalah menghimpitnya. Keraguan moralnya kembali. Apakah dia pengecut? Dia melihat cakram di tangannya. Cakram itu tidak akan berarti apa-apa jika Lina tidak bersamanya untuk membantu menerjemahkan data. Dipenuhi tekad baru, dia tahu harus membalikkan keadaan. Dia harus menggunakan gema temporalnya secara strategis, memfokuskan pikirannya untuk melacak jejak energik sang penjaga. Dia tidak akan membiarkan Lina menjadi korban dari takdir yang ia tolak. Sementara itu, di sebuah markas tersembunyi yang steril, Lina diinterogasi oleh dua penjaga lain. Mereka tidak kejam, tetapi dingin dan dogmatis. "Mengapa kamu menentang takdir nol?" tanya salah satu penjaga. Lina, meskipun kesakitan, menahan diri. "Kalian menyebutnya takdir, kami menyebutnya pembantaian." "Itu adalah penyangga," balas penjaga lain, mendekat. "Jika generator impuls seismik ini tidak diaktifkan, anomali temporal yang jauh lebih besar akan menelan seluruh planet. Kami tidak menyelamatkan kota ini, kami mengorbankannya untuk menyelamatkan segalanya. Nol adalah harga kecil untuk kelangsungan hidup universal.
Informasi itu menghantam Lina. Ini bukan tentang kekuasaan, melainkan keyakinan yang salah arah. Jauh di luar, Arya, setelah berjam-jam berkonsentrasi, akhirnya menemukan markas mereka. Dia menggunakan gema waktu untuk memprediksi patroli dan celah keamanan. Dalam penyusupan berisiko tinggi, dia bergerak secepat bayangan. Dia menemukan Lina di sel penahanan yang tampak biasa, tetapi dijaga ketat. "Aku datang," bisik Arya, saat berhasil menjatuhkan penjaga terakhir dengan pukulan yang tepat. Lina menatapnya, ada keterkejutan dan kelegaan di matanya. "Aku tahu kamu akan kembali." Mereka percaya mereka adalah pahlawan. Mereka percaya mereka menyelamatkan dunia. "Kita akan membuktikan bahwa penyelamatan tidak memerlukan pengorbanan," balas Arya. Ikatan kepercayaan mereka telah diperkuat melalui perpisahan yang menyakitkan. Mereka harus kembali ke museum untuk menganalisis semuanya. Kembali ke ruang arsip museum yang terasa lebih aman, Arya dan Lina menggabungkan semua informasi yang mereka peroleh. Log teknis generator impuls seismik dan motivasi sang penjaga yang diungkapkan. "Jam ini bukan hanya timer, Arya," jelas Lina, menunjukkan data yang terekam di dalam cakram. Log menunjukkan bahwa angka-angka ini mencerminkan akumulasi energi dalam generator impuls seismik. Semakin cepat waktu berjalan, semakin cepat energi terkumpul, mendekati ambang batas ledakan yang akan menyebabkan bencana. Mereka kini mengerti, takdir nol adalah sebuah proses yang dipercepat, dan mereka hanya memiliki 2 hari tersisa. Selanjutnya, mereka fokus pada identitas sang penjaga dan arsitek misterius. Berkat data yang diambil Lina, sebuah nama muncul di catatan kaki proyek tersebut. Elias, seorang fisikawan brilian yang menghilang 30 tahun lalu setelah berselisih dengan pemerintah tentang etika energi. Elias bukan hanya pencipta generator, dia adalah pemimpin sang penjaga. Elias mengoperasikan ini, kata Lina, menunjuk peta tersembunyi di bagian belakang cakram. Ini adalah mekanisme penonaktifan darurat yang dia tinggalkan sebagai jaga-jaga, tapi lihat, cakram ini hanya kunci utamanya. Diagram yang disajikan cakram menunjukkan bahwa untuk mengaktifkan penonaktifan, 3 fragmen kode terpisah diperlukan. Fragmen-fragmen itu tidak berada dalam fasilitas itu. Mereka tersebar di 3 lokasi rahasia yang terhubung dengan sejarah pribadi Elias. Saat mereka berdua sedang merencanakan pergerakan berikutnya, layar komputer Line tiba-tiba mati. Layar digital biru muncul. Sebuah pesan teks terenkripsi yang canggih memenuhi layar. Jam 0:12. Jam di cakram batu Arya pun berkedip, melompat lagi, hanya menyisakan 12 jam. Lompatan waktu yang drastis. Kemudian, suara berat dan bergema mengisi ruang arsip dari speaker komputer yang tiba-tiba aktif. "Arya, Lina, usaha kalian sia-sia. Kalian tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan kode-kode itu. Kalian telah bermain api, dan sekarang kalian akan terbakar. Kalian boleh menghina takdir, tetapi kalian tidak bisa mengabaikannya. Takdir nol akan terjadi. Itu adalah kepastian." Itu suara Elias, pemimpin sang penjaga. Dia telah mengamati mereka, dan sekarang, dia telah mengaktifkan lompatan energi terakhir. Pertarungan kini menjadi perlombaan yang sesungguhnya melawan jam yang hampir berakhir. Cerita kini berada di titik genting. Hanya tersisa 12 jam, dan mereka harus mencari 3 fragmen kode. 12 jam. Itu adalah waktu yang terasa singkat untuk bergerak dan terlalu lama untuk menunggu. Mereka harus mengumpulkan 3 fragmen kode yang tersembunyi di balik sejarah pribadi Elias. Lina dengan cepat memetakan 3 lokasi dari data yang direkonstruksi, laboratorium fisika tua di Universitas Metropolis tempat Elias mengalami kegagalan pertamanya, panti jompo Aurora tempat tinggal terakhir ibunda Elias, dan yang paling pribadi, Taman Peringatan Victoria tempat pasangannya dimakamkan. "Kita harus membagi diri," kata Lina, merangkul tasnya yang berisi alat pertasan. "Aku akan kelab dan panti jompo. Itu melibatkan kunci digital dan keamanan yang canggih. Keahlianmu, Arya, adalah gema temporal." Di sisi lain kota, Lina menyelinap masuk ke laboratorium fisika tua yang ditinggalkan. Tempat itu berbau ozon dan kekecewaan lama. Kode pertama tidak disembunyikan dalam brankas, melainkan dienkripsi dalam persamaan yang tergantung di papan tulis putih, dijaga oleh sistem keamanan biometrik kuno. Lina menggunakan keahliannya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelesaikan teka-teki itu.
Setelah 15 menit yang menegangkan, Line berhasil memecahkan persamaan yang dijiwai dengan kesedihan dan penyesalan. Kode fragmen 1 diperoleh sementara itu, Arya tiba di Taman Peringatan Victoria. Di sana, di bawah langit subuh yang suram, makam pasangan Ilyas, Amelia, dihiasi oleh patung perunggu yang indah dan tulisan tangan Ilyas sendiri. Jam 0:09. Gema temporal yang dirasakan Arya di sini terasa begitu kuat hingga ia hampir tersungkur. Itu bukan hanya gema kehancuran, melainkan gema kesedihan mendalam, sebuah momen di mana waktu terasa berhenti bagi Ilyas. Kode itu disembunyikan dalam plakat peringatan. Sebuah ukiran mikroskopis hanya bisa dilihat di bawah pencahayaan spesifik. Saat Arya mengambil ponselnya untuk menyinari, sebuah suara yang berat menyambutnya. "Aku tahu kau akan datang ke sini." Ilyas, sang arsitek, muncul dari balik pohon willow, mengenakan jas laboratorium yang elegan, matanya lelah tetapi penuh keyakinan. Dia tidak membawa senjata. Kehadirannya sendiri adalah ancaman.